Halo, welcome guys. Selamat datang di channel saya Aga Nugrah. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan menurut saya cukup menarik ya, yaitu tentang undervolt GPU. Yang mana di sini saya akan melakukan pengujian dengan undervolt di GPU GeForce GTX 1650 Super ya. Yang mana ini punya saya sendiri ya, pribadi. Jadi kenapa membahas ini, karena awalnya secara tidak sengaja gitu menemukan sebuah undervolt ini yang ternyata hasilnya cukup memuaskan gitu ya. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang undervoltnya seperti apa, mungkin pertama-tama aku mau tunjukkan dulu undervolt ini sebenarnya buat siapa. Mungkin ada yang menganggap bahwa wah, GTX 1650 Super tuh udah hemat daya, ngapain di undervolt, nggak faedah. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Jadi aku kembalikan lagi kepada kalian ya, yang mana kalian perlu atau enggak undervolt 1650 Super nih. Dan kalau aku perlu ya, makanya aku bikin pembahasan seperti ini seperti itu. Jadi buat kalian para kaum yang penting, wah yang penting ini apa namanya, FPS-nya tinggi, udah terserah dayanya berapa. Nah, mungkin kalian nggak cocok dengan video ini, jadi langsung di skip aja. Oke, kita sebelum masuk ke pengujian, kita masuk ke tujuan dan konsep undervolt. Kenapa bahas ini dulu? Karena supaya nanti kita sepakat ya, supaya sama nih, sama tujuan sama konsepnya gitu, biar kita sepaham. Nah, yang pertama itu tujuan dari undervolt. Tujuannya mungkin ada dua ya, yaitu undervolt bisa bertujuan untuk mendapatkan daya atau power konsumsi yang lebih rendah tapi menurunkan performa dari GPU-nya. Nah, lalu yang kedua, undervolt bisa bertujuan untuk menurunkan suhu GPU agar berjalan tidak lebih dari yang diharapkan tapi tidak menurunkan performa secara signifikan. Jadi ini berkaitan dengan power efficiency dari GPU-nya seperti itu. Jadi ada dua tujuannya dari undervolt. Yang ini berdasarkan yang kutangkap ya, yang kucoba gitu. Nah, dari sini mungkin kalian udah mulai terbayang ya, gimana undervolt itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dari undervolt. Jadi yang pertama, nilai optimal undervolt itu bergantung dengan hardware masing-masing. Jadi beda GPU, beda hardware, itu nilai optimalnya sudah pasti berbeda. Jadi jangan sama-samain. Misal kalian punya RTX 2060 ya, jangan disamain sama yang 1650 Super. Pasti ada perbandingannya, ada perbedaannya gitu. Jadi nilai optimal itu bisa kalian cari sendiri. Nah, gimana caranya ya? Ikutin aja videonya nanti. Lalu yang kedua, itu suhu lebih rendah biasanya akan beroperasi di voltage yang lebih rendah. Nah, ini juga berkaitan ya, suhu dan voltage itu berkaitan satu sama lain. Jadi nanti kita bakal main-main di voltage-nya yang akan lebih banyak kita ubah gitu. Jadi itu akan berpengaruh ke suhu dari GPU-nya. Nah, lalu sejalan dengan tujuan tadi, tujuan dari undervolt yang sebelumnya aku jelasin, jadi ada dua konsep yang harus sama-sama kita pahami tentang undervolt. Yang pertama, menurunkan voltage dengan clock default. Jadi performanya sama dengan default, tapi suhu dan dayanya itu turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurunkan voltage ditambah dengan underclocking. Performanya turun, daya pun juga ikut jauh turun. Bisa juga dibilang ini dengan extreme undervolt. Seperti itu. Nah, jadi mungkin dari sini sudah mulai kebayang ya gimana konsep dari undervolt itu sendiri. Kita akan main-main di pengujiannya. Kalian tonton aja. Oke, kita masuk ke pengujiannya di sini ya. Di sini kita pakai Firestrike ya. Sini di 3D Mark Firestrike kita coba cari dulu untuk defaultnya seperti apa. Untuk core clocknya itu GPU-nya semana. Di sini kita lihat tadi udah capek, yang paling tinggi tuh 1935 ya. Yang paling tinggi. Kita lihat itu GPU voltage-nya itu jalan di
0,03, 0,2, 0,4 gitu, hampir 1,05 gitu kan. Nanti kadang turun, kadang naik gitu kan. Kita lihat TDP-nya di situ di GPU Z udah 99 sampai 100 gitu kan di GPU OLED-nya. Terus kita lihat di suhu itu udah mulai naik ke 65 derajat ya di sana ya. Kita loop di Firestrike, kita lihat power consumption-nya di situ bisa sampai 196. Hotspot temperaturnya kita lihat GPU-nya mencapai 78 ya. Sekitar 78 sampai 79 di sana. Nah, kita lanjut ke ini ya. Pengujian kita yang pertama tentang undervolt, yaitu undervolt dengan default ya. Tapi kita coba turunin suhu dan dayanya, voltage-nya. Sekarang kita coba di 0,95. Nah, kan kita tadi jalan di 1, sekarang 0,95 gitu kan. Kita jalan di 19 sekian tadi ya. Dan ternyata jalan normal. Kalau kalian lihat di sana itu memang GPU voltage-nya nanti naik turun, masih belum terlalu stabil, tapi udah kelihatan di power consumption-nya, wattnya udah mulai turun ya. Tadi yang udah 190 sekarang udah mulai turun ke 80, nanti naik lagi dikit-dikit. Ya, tergantung voltage-nya tadi. Coba kita turunin lagi di 0,925 ya. Sini. Dengan clock yang sama, sekitar 1,9 sekian gitu kan. 1,9 sekian megahertz gitu kan. Di sini jalan seperti normal, seperti pada biasanya ya. Sini ya masih bisa aman jalan seperti biasa. Kita lihat GPU voltage-nya justru di sini stabil ya di 0,250 di sana. Soalnya sementara power consumption-nya udah mulai turun ya di 85%-an sana TDP-nya. Kita lihat suhu itu udah mulai turun ya ke 62 derajat di sana. Kita coba lagi di 0,9 volt di sana ya, dengan clock yang kurang lebih sama. Ini jalan di 1935 sekarang. 1935 MHz ya clock dari GPU-nya. Kita lihat dari GPU voltage-nya di GPU Z-nya, kita lihat udah turun di 0,9 volt stabil. Kita lihat power consumption-nya sekitar 83%, 80, 83, 84 gitu kan ya. Sementara watt per wattnya, kita lihat wattnya daya yang ditarik itu sekitar 84, 83, 82 ya, naik turun lah. Sekarang kita coba turunin lagi ke 0,75 di clock yang sama. Oh, ternyata belum nyampe ya, itu otomatis kayak keganti turunin sendiri. Jadi di sini kalau clock tetap jalan di 0,9 ya, seperti yang sebelumnya. Ya harusnya kalau dinaikin sekali lagi harusnya bisa ya. Jadi langsung kita skip aja, langsung kita coba di 0,85 dengan core clock yang sama. Ternyata masih belum bisa naik. Sekali lagi kita paksa, sekali lagi. Biasanya kalau sekali lagi bisa harusnya bisa. Nah, bisa, masih bisa jalan. Jadi patokannya Firestrike-nya itu nanti dia bakal nge-crash kalau dia gagal lah. Nah itu biasanya kayak gitu. Nih kita lihat nih, ini udah mulai jalan di power consumption-nya cuma 75%, cuma jalan di 75 watt sekitaran itu. Suhu juga udah mulai turun ke 58, 59 derajat daripada yang tadi yang default ya. Jauh banget nih turunnya nih, udah sekitar 7 derajat loh. Sekarang kita coba lagi, turunin lagi 0,25, apakah masih bisa? Kita coba ya. Masih bisa. Kita apply, ternyata masih keturun, lumayan jauh loh turunnya ini, sekitar 1,8. Kita paksa aja, kita coba sekali lagi apakah bisa. Ya, dan ternyata dia nge-crash ya, nge-crash dan ternyata nggak bisa. Jadi itu power limit yang paling bawah tadi di 0,8 ya.
volts. Nah, ini kalian kalau udah nge-crash gini santai aja, nggak usah panik. Ini tinggal nanti kalian restart aja di MSI Afterburner-nya, dia udah balik normal lagi ya. Ya, kita coba untuk yang ujian yang terakhir ya. Kita buka lagi curve editornya. Itu yang tujuan yang kita undervolt dan juga underclocking. Tadi kan batas akhirnya di 0,8. Ya betul, 0,8 volt ya. Tadi ya, ini udah aku reset kembali tadi ya, siap Afterburner-nya. Caranya kita mentokin dulu core clock-nya yang ada di MSI burner, pentok kiri pokoknya. Oke, kita apply. Nah, di situ kita mulai patokannya. Dari curve editor kita buka lagi. Mana tadi patokan kita paling rendah di 0,8. Mulai aja dari situ dulu. Kita coba naikin ke 1,5 GHz, mungkin bisa ya. MHz gitu kayaknya bisa sih. Harusnya bisa ya. Kita coba dulu di apply dan ternyata jalan karena tadi 0,8 yang default aja bisa ya. Harusnya ini bisa aman aja sih. Sekali klik udah langsung bisa. Kita coba lihat itu power consumption-nya di sana cuma 66%. Coba kita turunin lagi ke 0,825 dengan core clock yang sama ya. Iya, ternyata dia keturun sedikit ya dari yang seharusnya. Kita coba naikin lagi, apakah masih bisa? Kita apply dan ternyata bisa ya, aman, masih bisa, berarti kayaknya masih bisa turun lagi ke 0,8 ya. Kita lihat tuh GPU voltage-nya udah jalan di 0,825 volt ya. Sana kita lihat itu suhunya udah sampai 55 derajat udah sekarang. 55 derajat. Kita nggak usah fokus FPS dulu, kita fokus ke voltage sama suhu dulu ya. Ya, kita coba lagi di 0,8, ternyata masih ke ganti otomatis. Kita coba lagi, kita up lagi, kita angkat lagi ke 1,5 GHz ya. Nah, ini ternyata masih bisa jalan ya, nggak nge-crash. Kita lihat itu GPU voltage-nya udah jalan di 0,8 volt, sementara power consumption-nya cuma di 60-an. Kita coba lagi, turunin lagi ke 0,75, 775. Kita jalanin di 1,5. Apakah bisa? Nggak bisa balik ke awal. Dia balik ke awal. Kita coba sekali lagi ya. Kalau ini bisa, ternyata kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa dipaksa. Kalau kita paksa kayaknya biasanya tuh bakal nge-crash. Kita reset aja, kita ulangin, tapi kita turunin core clock-nya ya, nggak usah sampai 1,5 ya, di bawahnya sedikit lah, sekitar 1,4 sekian gitu kan. Kita apply dan ternyata bisa langsung jalan di 1,455 MHz ya. Di sana coba kita turunin lagi, coba aja kita turunin lagi di 0,75 di sana. Kita angkat sedikit lah dari yang tadi ya, harusnya sih kayaknya bisa 1,471. Dia balik lagi, tapi kayaknya bisa sih, masih bisa. Kita coba lagi, kita apply, nggak bisa naik, tapi kita coba sekali lagi. Siapa ya, kalau crash ya udah crash. Apply, oh ternyata bisa ya teman-teman ya. Kita jalan di 1,470 MHz ya, di sana di 0,75 volt. Dan coba dilihat itu power konsumsinya cuma di 54,55. Hotspot temperatur GPU-nya di 63. GPU-nya sekarang jalan di 5152 ya suhunya. Ini menarik banget ya teman-teman ya. Kita lihat tuh power consumption-nya cuma 50, 53, 54 watt aja. Ini hemat banget ya. Terlepas dari FPS yang harus kita korbanin gitu kan ya. Tapi ini cukup menarik ya pastinya. Ini
GPU-nya bisa jalan di sini ya. Mungkin pengoptimalannya biasanya kita ambil dari titik paling bawah, kita tambah dari 0,5 voltnya. Jadi misal tadi kan 0,75 ya. Nah, biasanya optimal yang buat apa namanya bisa lulus stress test gitu biasanya ditambah 0,5. Jadi ya kita jalannya di 8 volt gitu. Biasanya itu aman, jalan bisa lulus stress test biasanya ya. Kalau kita jalannya di situ. Jadi itu catatannya buat teman-teman. Ini kita lihat ya hasil pengujian yang default, undervolt 0,9 volt, dan juga undervolt plus underclock di 0,8 volt. Kalian bisa bandingin aja sendiri FPS-nya rata-ratanya. Yang default sama yang undervolt itu relatif sama. Bahkan kadang-kadang bisa lebih bagus yang undervolt 0,9 volt ya di beberapa titik ya. Tapi kita ke yang paling kanan yaitu undervolt dan underclock ya di 0,8 volt. Kita bisa lihat di situ suhunya sekitar 54 derajat ya. Nah, kalau kita lihat di power consumption-nya itu sekitar 60% dan wattnya itu 60 watt. Hemat banget ya itu ya. Oke, ini kita lihat untuk hasil benchmark 3D Mark Voice Track-nya ya. Di default undervolt 0,9 dan juga undervolt plus underclock 0,8 ya. Jadi tiga-tiganya lulus ya sampai pengujian sampai terakhir. Oke, jadi buat aku kasih tahu juga buat teman-teman kalau teori-teori yang aku dapatkan ini adalah pembelajaran dari Mas Alfa ya, dari Jagat Review ya, yang sekarang tapi udah lulus sih. Terima kasih banyak Mas Alfa ilmunya, yang akhirnya aku bisa memanfaatkan ilmunya di undervolt ini ke GPU sendiri gitu ya. Oke, itu tadi hasil pengujian kita tentang undervolt dari GPU GTX 1650 Super. Hasil yang sebenarnya cukup menarik ya, dari 3 cara pengujian yang berbeda, yang default, yang di 0,9 volt, dan ada yang di 0,8 yang extreme undervolt. Dari ketiga tersebut itu punya performa dan kemaksimalan yang berbeda-beda, efisiensi yang berbeda, per consumption yang berbeda, suhunya juga yang berbeda. Dari situ kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa simpulkan sendiri. Untuk hasilnya kalian nanti bisa pakai yang mana, atau mungkin kalian nggak perlu ya, nggak masalah gitu kan. Penting aku udah coba ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, karena ini juga bermanfaat buat aku gitu, karena aku ngelakuin undervolt juga buat main Apex Legends ya, yang itu GPU pun banget gitu kan ya, gamenya berat gitu untuk ngerender gambar-gambar. Nah, jadi dengan undervolt ini aku ngerasain pengoptimasan yang cukup signifikan di GPU ku gitu. Jadi nggak takut tentang wah suhunya tinggi nih nanti nih karena dimain terus-terusan. Tapi dengan cara undervolt ini mungkin bisa mengurangi potensi bahaya di hardware kita, seperti itu ya. Mungkin itu dulu pembahasan kita tentang undervolt GPU kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan juga saya Aga di sini pamit.